Kalau dia tidak meminta karunia menafsirkan, ngapain dia menyuruh orang yang berbahasa roh untuk meminta untuk menafsirkan? Ya itu beda, kan beda dalam konteks. Makanya saya katakan 1 Korintus 14 itu bicara pribadi atau jemaat. Buka Alkitab Bapak dan baca. Coba buka Alkitab Bapak. Bapak jangan sombong. Jangan tidak membaca Alkitabnya. Ini bukan masalah sombong. Kita nggak dibaca dulu Alkitabnya, Pengajaran itu harus kita lihat dulu ininya. Makanya saya katakan kepada Anda baca dulu Alkitab 1 Korintus 14 itu, baca dulu itu semua dari atas apa. Halo Yusak. Yuk, salam. Ya, salam Pak. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Elia. Silakan Pak. Kenalkan saya Pak Yusak di Bengkulu. Oh. Ya, apa nih temanya? Cuman mungkin kalau di luar tema nggak apa-apa ya. Saya penasaran satu ini yang dari apa yang sampaikan Elia dalam beberapa kali ya melihat terkait dengan bahasa roh. Ya, bahasa roh itu dipahami, kalau saya perhatikan yang Elia pahami adalah digunakan untuk orang yang tidak bisa berbahasa yang lain. Artinya kalau orang Eropa ke Indonesia dia bisa menerima bahasa roh, itu artinya dia memakai bahasa Indonesia yang belum pernah dipakai dan belum pernah tahu. Itu kira-kira. Jadi, nah terkait dengan itu Rasul Paulus itu kan pernah berkata begini, aku lebih sering dan lebih banyak berbahasa roh daripada kamu saja. Lalu kemudian bahwa bahasa roh itu aku berdoa juga dengan berbahasa roh dan juga berdoa dengan bahasa akal budi. Jadi ada bahasa roh, bahasa akal budi, bahasa yang kita mengerti sekarang ini. Nah, kalau itu diterjemahkan semua kepada satu pengertian bahwa bahasa roh itu adalah bahasa yang hanya diperuntukkan, dikaruniakan kepada mereka yang tidak mengerti bahasa bangsa yang lain, dan tiba-tiba dia mengerti. Nah, itu saya percaya itu, tapi tidak semua ke situ. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat pernyataan Rasul Paulus, dia sering berbahasa roh. Nah, itu tidak pernah disingkapkan Elia dalam penjelasan yang saya pernah dengar beberapa kali begitu. Nah, mohon penjelasannya seperti apa? Ya, pertanyaannya apa, Pak? Ya, pertanyaan itu berbahasa roh itu yang Elia pahami, yang saya perhatikan itu adalah bahasa yang dikaruniakan Tuhan untuk kita mengerti bahasa yang lain. Nah, padahal kalau dalam Rasul Paulus katakan, aku berdoa dalam bahasa roh sering dan lebih daripada kamu semua. Nah, lalu bahasa roh juga bahasa yang tidak dimengerti oleh manusia dan hanya mengerti oleh Tuhan saja. Nah, dalam praktek nggak ada ayatnya dia dimengerti. Tidak ada ayatnya dia harus dimengerti Tuhan saja, tuh tidak ada. Kalau ada orang bahasa yang hanya bisa dimengerti oleh Tuhan dengan roh itu sendiri, harus ditafsirkan juga kan? Dalam penafsiran itu ketika dalam kelompok pertemuan umat jemaat. Bukan. 1 Korintus baca dulu ayat 14. 1 Korintus 13 ayat 14. 1 Korintus 14 ayat 13. Karena itu, siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa supaya ia dapat menafsirkannya. Ini tentang karunia pribadi, enggak ada ini tentang dalam jemaat nih. Tentang peraturan kepada jemaat ini tidak di pasal ini. Ini tentang pribadi. Karena itu siapa yang berbicara dalam bahasa lidah, ia harus berdoa. Kalau kita berdoa di kamar pribadi, saya ngomong bahasa roh, tapi saya nggak mengerti itu, apa yang bisa dibangun dari diri saya? Bisa nggak kita dibangun dari apa yang kita tidak mengerti?
Ya justru bahasa roh itu bahasa yang roh kita yang bisa mengerti. Ya bisa nggak Anda dibangun dengan itu? Ya bisa, bagi orang yang melakukan itu bisa terjadi. Ya bagaimana Anda bisa dibangun dari sesuatu yang Anda tidak mengerti? Terbangunnya dengan semangat, ada motivasi, ada gairah rohani yang terjadi. Itu kalau bagi orang yang maksud saya bagaimana gairah itu ada? Bagaimana gairah itu ada kalau orang-orang kalau kita tidak mengerti apa maksud gairah itu? Kenapa Rasul Paulus berkata, dengar dulu. Kenapa Rasul Paulus berkata nggak usah berbahasa roh di pertemuan jemaat beramai-ramai? Betul. Karena itu nggak akan berguna kalau nantinya itu nggak ditafsirkan. Betul. Kenapa Rasul Paulus sampai bilang begitu? Esensi yang ditekankan Rasul Paulus itu apa? Maksud saya itu dalam konteks pertemuan jemaat. Tapi kalau konteks untuk diri sendiri, ayat 13 itu konteks 1 Korintus 14 ayat 13 konteks jemaat atau pribadi? Iya, itu bisa terjadi. Tadi kan disebutkan dalam pertemuan jemaat harus diterjemahkan. Di mana di ayat 13 ini dikatakan pertemuan jemaat? Lihat di konteks di perikopnya seperti apa? Iya, konteks perikop 14 bicara apa? Sekali lagi tentang apa? Karunia roh itu dalam pertemuan jemaat. Ada nggak di situ ditulis dalam pertemuan jemaat? Satu aja. Iya, tapi dalam konteks diterjemahkan supaya karunia itu menguatkan orang yang bersama-sama dengan dia, perlu diterjemahkan. Makanya dalam pertemuan jemaat harus berhati-hati menggunakan itu. Supaya enggak, maksud saya gini Pak, jangan asal tafsir seenak hati. Jangan asal tafsir seenak hati. Jadi saya nggak minta Anda untuk bernarasi dari diri Anda. Baca Alkitabnya. Di ayat 13 ini, di mana dikatakan di situ di dalam pertemuan jemaat? Ayo buka Alkitab Bapak di sana, buka 1 Korintus 14, itu buka. Dan baca ayatnya mulai dari ayat 1 sampai ayat 14. Jadi jangan boleh saja. Keinginan. Artinya kalau dalam perikop itu tidak menggunakan dalam konteks pertemuan, tapi bagaimana ketika Paulus berkata, aku berbahasa roh lebih daripada kamu semua? Memang dia berbahasa roh lebih daripada kamu semua. Apakah Paulus memang Rasul Paulus begini, dengar dulu. Dia memang berbahasa roh secara pribadi kepada Tuhan, tapi dia meminta kepada Tuhan, ingat, dia meminta kepada Tuhan agar kepada dia diberi karunia menafsirkan apa yang dibahasakan dia itu. Bukan berarti Rasul Paulus berdoa pribadi berbahasa roh, dia tidak mengerti artinya, dia mengerti artinya. Makanya dia menyarankan agar setiap orang yang berbahasa roh, agar dia juga berdoa agar Tuhan memberikan karunia menafsirkannya. Belum tentu begitu ini penafsirannya, karena dia berkata kalau penafsirannya begitu, lalu bagaimana? Asumsi kita, karena Paulus juga katakan, Bapak mengatakan Bapak mengatakan bahwa Rasul Paulus tidak menafsirkannya, itu juga asumsi Anda loh. Ada nggak ayatnya? Kan Anda membuat implikasi berdasarkan premis Anda sendiri. Rasul Paulus hanya berkata bahwa dia juga berbahasa lebih banyak dari kita. Lalu Anda menafsirkan itu bahwa Rasul Paulus tidak. Mungkin kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa Paulus setiap berbahasa roh dia meminta karunia menerjemahkannya itu. Oke, kalau dia tidak meminta karunia menafsirkan. Kalau dia tidak meminta karunia menafsirkan, ngapain dia menyuruh orang yang berbahasa roh untuk meminta untuk menafsirkan? Ya itu beda, kan beda dalam konteks. Makanya saya katakan 1 Korintus 14 itu bicara pribadi atau jemaat. Buka Alkitab Bapak dan baca. Coba buka Alkitab Bapak. Bapak jangan sombong. Jangan tidak membaca Alkitabnya. Ini bukan masalah sombong. Kita nggak dibaca dulu Alkitabnya, Pengajaran itu harus kita lihat dulu ininya. Makanya saya katakan kepada Anda baca dulu Alkitab 1 Korintus 14 itu, baca dulu itu semua dari atas apa. Ada nggak di situ ditulis jemaat? Ya, sebentar ya. Jadi jangan buat penafsiran Anda sendiri. Anda yang berasumsi, Anda menuduh saya berasumsi. Anda sendiri yang berasumsi, bukan saya. Ya, justru yang saya pikirkan justru bukan asumsi itu. Makanya gini, tadi saya katakan bahwa apa terjemahannya ketika Paulus berkata, aku lebih sering berbahasa roh daripada kamu semua. Dan aku juga berdoa dengan rohku, tapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Bahasa akal budi adalah bahasa yang dia mengerti.
Nah, sedangkan bahasa roh itu bahasa yang tidak dimengerti. Itu yang dilakukannya. Jadi kalau dia kesimpulan berbahasa, Elia terhadap bahasa yang dia disebut dengan bahasa roh, dengar roh dulu, itu. kalau dengar dulu, dia berdoa dengan akal budi dan berdoa dengan bahasa rohnya dia. Kalau dia berdoa dengan bahasa rohnya dia dengan berkata dia berdoa dengan akal budi dan dengan bahasa rohnya, apakah dengan demikian itu menjadi implikasi bahwa bahasa rohnya dia tidak tafsirkan? Iya, makanya masih ada dua Makanya kemungkinan. makanya Saya tidak itu bisa menyimpulkan. Bapak Coba menarik kita lihat. kesimpulan, Di dalam enggak, 1 Bapak kan Korintus menarik 14 ayat kesimpulan 14. kan ke arah Coba, sana. perhatikan. Anda kan menarik 1 kesimpulan ke arah Korintus sana. 14 ayat 14 dikatakan demikian. Sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka roh pula yang berdoa. Tetapi Ayat 13 dibaca berdoa. dulu. Ayat 13 dibaca dulu. Ayat 13 baca dulu. Nah, ayat 14-nya begitu ngomongnya. Enggak, ayat 14 dulu. 14 dulu pembukanya. 13 dulu baca. Ayat 13. Karena itu siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, yang berdoa supaya kepadanya diberikan juga karunia untuk menafsirkannya. Berarti orang yang berdoa berbahasa roh, dia harus meminta agar kepadanya diberi karunia untuk menafsirkannya. Karena apa? Karena bahasa lidahnya itu yang harus ditafsirkan itu adalah rohnya yang berdoa. Karena rohnya yang berdoa, maka dia harus meminta kepada Tuhan agar kepadanya diberi karunia menafsirkan yang dimaksud oleh roh itu. Jadi bukan berarti nggak ditafsirkan. Jangan selewengkan makna Alkitab. Paham nggak maksud saya? Saya paham itu. Ya sudah, kalau sudah paham. Maksudnya begini. Bagaimana kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa setiap Rasul Paulus berdoa dalam bahasa roh? Nah, itu selalu diterjemahkan, begitu. Kan dia sendiri yang menulis. Kalau konteks itu dalam kejemaatan, saya setuju bahwa kita tidak boleh menggunakan bahasa roh yang tidak dapat diterjemahkan oleh kelompok komunitas itu, supaya itu tidak berguna kalau tidak diterjemahkan. Tapi kalau konteks untuk pribadi itu terjadi, makanya banyak kawan-kawan ya, walaupun Elia tidak setuju dengan banyak pendeta, nggak ada masalah. Tapi konteks dalam pengalaman pribadi orang demi orang itu mengalami yang namanya berbahasa roh secara pribadi, dan itu tidak perlu diterjemahkan ke orang lain. Itu kan menurut Bapak. Menurut bapak-bapak gereja dan gereja mula-mula nggak ada menafsirkan seperti yang Bapak tafsirkan itu. Ada nggak Bapak gereja yang menafsirkan seperti yang Anda tafsirkan? Kalau Bapak gereja saya belum tahu, tapi maksudnya kan memang kalau Bapak-bapak gereja, Bapak-bapak gereja enggak ada itu. Karena itu memang nggak ada. Karena itu. Gini, cara pandang para rasul dan cara pandang Bapak gereja itu tidak seperti cara pandang Bapak itu tadi. Makanya nggak ada di gereja mula-mula itu orang berbahasa roh tidak ditafsirkan, tuh nggak ada. Ya cuma gereja-gereja modern itu membuat interpretasi yang baru terhadap ayat itu, ya nggak apa-apa, itu terserah Anda, saya nggak menghakimi itu. Tapi karena Anda bertanya kepada saya, ya itu yang saya apologetikakan buat Anda. Ya. Jadi bagi saya bahasa roh itu ya harus ditafsirkan, baik pribadi ataupun di jemaat. Kalau orang ngomong ke saya, oh nggak harus begini, itu urusan Anda. Tapi sebagaimana pandangan gereja mula-mula, ya memang begini bahasa roh itu. Harus ditafsirkan. Baik dalam pertemuan jemaat ataupun dengar dulu. Dalam pertemuan jemaat ataupun dalam pertemuan pribadi dengan Tuhan, itu harus ditafsirkan agar dia bisa membangun jemaat. Kalau dalam jemaat ditafsirkan untuk membangun jemaat, kalau digunakan secara pribadi, dia harus ditafsirkan juga agar dia bisa membangun dirinya dari apa yang dia tahu itu. Makanya Rasul Paulus menyarankan kita untuk meminta kepada Tuhan agar kepada kita diberi karunia menafsirkannya. Kepadamu diberi karunia menafsirkannya. Sejauh itu saya tidak ada keberatan. Artinya yang pertama dalam konteks kejemaatan perlu ditafsirkan. Nah yang kedua tadi di dalam penggunaan pribadi itu diminta. Namanya meminta kepada Tuhan tidak selalu Tuhan kasih. Dan kalaupun kita menggunakan bahasa roh itu, jikapun itu terjadi, katakanlah ada sebuah kesalahan dalam prakteknya, apa implikasinya? Karena tidak diterjemahkan, tidak minta penterjemahnya itu, penafsiran tidak didapatkan.
Itu pertama. Nah, yang kedua, yang ketiga terakhir nih, Bu Eli, bukan Bu Elia, Bang Elia. Yang berikutnya adalah, saya mau tanya satu lagi nih, terkait dengan penggunaan bahasa roh yang sudah kita bahas ini. Kalau seandainya memang terjadi di gereja-gereja modern ini, katakanlah itu salah. Menurut Elia, apa implikasi yang paling logis atau paling berbahaya lah begitu ya, sehingga betul-betul Ya orang akan tersandung. secara teologis kita memang nggak boleh gitu kan? Apa yang meyakinkan Elia memang tidak bisa digunakan? Itu akan menyandung orang. Ada orang yang mau percaya jadi nggak percaya karena melihat, wah ngapain mereka begini gitu. Itu menyandung orang. Ya jadi ya bagi saya kalau itu tidak ditafsirkan, ngapain digunakan? Karena itu menyandung orang. Nggak dimengerti buat apa? Iman itu timbul, Elia iman sendiri itu timbul dari pernah pendengaran. begitu mengalami. Maksudnya berbahasa roh, minta karunia menafsirkan. Pernah. Saya nggak pernah berbahasa roh. Nah itu jadi masalahnya itu. Itu pengalaman spiritual orang itu berbeda-beda. Jadi saya udah belajar juga, udah cukup lama juga. Walaupun mungkin belum seperti. Ya tapi pengalaman spiritual itu harus sesuai kitab suci atau enggak? Ya ini masing-masing orang punya pegangan gitu. Pengalaman pegangannya kemana Pak? Pegangannya kemana? Pengalaman iman. Gimana? Bentar. Pegangannya kemana? Ya pegangan tetap tadi. Karena tadi kan konteksnya tadi kita berbahasa roh minta diterjemahkan, minta penafsiran. Nah kalau orang sering seperti Paulus tadi, katakanlah dia sering berbahasa roh, apakah benar dia selalu minta itu diterjemahkan untuk dirinya sendiri? Nah itu yang dilakukan oleh gereja-gereja. Dia pasti meminta kronik, itu. Tapi saya sedikit maksudnya bukan. Pertanyaan Bapak yang tadi, kalau Bapak bertanya apakah dia selalu meminta, dia pasti meminta karena dia menyarankan untuk meminta. Dia yang menyarankan untuk kita meminta, pasti dia juga meminta. Mungkin nggak dia menyarankan untuk meminta kalau dia tidak meminta? Ya bisa jadi, bisa terjadi. Loh itu tafsir liar Bapak, itu tafsir liar Bapak itu tadi. Jadi Bapak yang menafsir liar bukan saya. Betul kan? Mungkin nggak dia menyarankan untuk meminta kalau dia sendiri tidak meminta. Rasul Paulus sendiri bilang, aku tidak menikah. Kalau ada yang seperti aku, ikutlah seperti aku. Untuk ya, tetap tapi juga tidak gini, menikah. maksudnya gini, tapi juga begini. Kalaupun itu terjadi, enggak usah diimplikasi lain-lain, Pak. Enggak usah. Gini. Rasul Paulus itu menafsirkan itu. Rasul Paulus itu bukan pendusta. Dia tidak mungkin menyarankan apa yang dia tidak lakukan. Jadi ketika Rasul Paulus bilang, kamu harus meminta kepada Tuhan agar kepadamu diberi karunia menafsirkan, berarti dia juga meminta dong. Lalu Bapak mengatakan belum tentu, berarti itu Bapak yang berasumsi, bukan saya. Paham? Di ayat 5 ini, Elia, aku suka kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Enggak usah kemana-mana lagi. Paulus itu udah menyarankan untuk meminta. Kalau udah meminta, ya udah, minta aja. Apa susahnya meminta, Pak? Ya benar, maksudnya di sini. Ya berarti setiap orang yang berbahasa roh. Iya, saya perhatikan memang tidak mempercayai bahasa roh itu ada. Kesimpulannya kan begitu. Saya bukan nggak percaya bahasa roh. Saya percaya ada bahasa roh, tapi bukan bahasa roh yang diperhatikan oleh gereja-gereja kebanyakan sekarang. Nah, apa itu? Seperti apa? Mungkin maksudnya yang rame-rame, tergeletak-geletak, jengkrak-jengkrak, lalu melompat-lompat. Saya nggak percaya itu bahasa roh. Yang lari-lari, teriak-teriak. Yang Elia pahami sebagai seorang pelajar dalam hal ini gitu, secara teologis, seperti apa terjemahan itu bahasa rohmu itu? Kalau kau nggak pernah mengalami itu. Iya, kalaupun Anda mengalami itu, kalau nggak sesuai dengan kitab suci, mana yang lebih baik? Loh gini, masalah gini, kita bisa tahu yang salah karena tahu yang benar loh. Oke, yang benarnya Rasul Paulus, yang benarnya Rasul Paulus bilang kamu harus minta untuk ditafsirkan. Lalu yang Anda lakukan bagaimana? Bukan yang saya lakukan, yang kawan-kawan lakukan. Yang kawan-kawan lakukan gimana? Tidak ditafsirkan kecuali. Udah, jadi menurut Bapak, dalam pertemuan jemaat mereka melakukan kalau itu. dia tidak ditafsirkan, lalu apa implikasinya?
lebih sering tidak ditafsirkan sama mereka. Dan itu yang saya sayangkan juga gitu. Tetapi Jadi kalau kita hanya mengekat bahwa memang tidak ada, dalam arti kesimpulannya bahasa roh tidak ada dan tidak bisa kalau nggak ada ditafsirkan. yang mengatakan gini, jadi Anda menambahi dosa Anda satu lagi. Di mana pernyataan saya mengatakan bahasa roh itu tidak ada? Bukan saya mengekat Tapi itu. Anda Maksudnya gini. Berarti Anda yang ada nih. menambahkan. Dalam praktek kan nggak ada. Dengar dulu ya. Karena Anda sudah berdosa dalam hal ini. Anda mengatakan saya tidak mempercaya adanya bahasa roh. Anda udah berdosa untuk itu kepada saya. Kenapa? Kepada Allah, bukan kepada saya. Karena saya nggak pernah mengatakan bahwa bahasa roh itu tidak ada. Yang tidak ada itu adalah bahasa roh yang tidak dilakukan dengan benar. Saya percaya yang kita soroti itu kan penyalahgunaan bahasa roh itu, bukan bahasa roh itu sendiri. Makanya saya bilang tadi. Saya katakan, dengar dulu Pak. Makanya saya katakan yang saya soroti adalah bahasa roh yang kalau tidak digunakan dan dilakukan sesuai prinsip kitab suci. Benar itu udah paham saya. Jadi maksud gini, tadi kan Ya saya udah, jangan bilang gini, jangan bangun narasi Bapak atas dasar apa yang tidak saya sampaikan. Jadi larinya kemana-mana kan? Bukan. Gitu ya. Gini, jadi udah, saya tidak perlu berdebat lagi dengan Anda. Pokoknya Alkitab berkata, kalau kamu berdoa dengan bahasa roh, kamu harus meminta agar kepadamu diberi karunia menafsirkannya. Baik di dalam pribadi, kayak di dalam jemaat, kayak atau di mana-mana. Ya, kamu harus lakukan itu dengan tertib, dan yang paling penting itu dengan kasih. Kasih itu yang harus kamu gunakan untuk bisa meminta kepada Allah, agar apa karunia yang kamu terima itu kamu bisa mengerti dan kamu bisa gini, kalau kita berbahasa roh dengan kita tidak meminta karunia ditafsirkan, bagaimana? Ya berarti menyalahi aturan Paulus. Berarti menyalahi aturan Paulus dong. Iya, apakah itu sebuah kegagalan? Jadi kita menerima bahasa itu kesalahan. Itu kesalahan. Kan itu meminta itu kan sesuatu yang tidak diwajibkan meminta. Loh, ini kan Rasul Paulus kan berkata, ia harus berdoa. Harus tuh keharusan enggak itu? Iya, berdoa itu kan minta. Tapi kalau Tuhan nggak karuniakan dan kita nggak minta, apa sanksinya? Implikasi kalau kita masalah Tuhan karuniakan tidak karuniakan itu urusan lain. Tapi kita berdoa nggak memintanya. Rasul Paulus bilang harus berdoa. Sekarang kita berdoa, kita minta, tapi Tuhan nggak kasih. Itu urusan Tuhan. Kamu tahu dikasih Tuhan atau nggak dikasih Tuhan dari mana? Nah, artinya bahwa penggunaan bahasa roh masih tetap oke sejauh memang untuk diri sendiri, walaupun itu tidak kita minta penafsirannya itu. Loh, kan Rasul Paulus bilang kamu harus berdoa meminta. Jangan berdoa walaupun. Tapi kalau kita nggak berdoa, apakah ya kalau Anda tidak berdoa berarti Anda melanggar perintah Rasul Paulus dong. Rasul Paulus bilang harus berdoa. Bahasa roh itu justru bahasa doa. Harus berdoa. Rasul Paulus bilang harus berdoa untuk kepadanya diberi karunia menafsirkannya. Aku berdoa dengan bahasa roh kok. Bahasa roh harus berdoa. Ayat 13 tadi itu dibaca, Pak. Harus berdoa. Kalau harus berdoa meminta agar kepadanya diberi karunia menafsirkannya, lalu Bapak bilang tidak harus meminta. Berarti Bapak yang ubah-ubah kitab suci kan? Enggak juga. Itu kan jangan tertawa. Anda nggak boleh tertawa. Anda harusnya rendah hati. Dia menyimpulkan mengejas orang begitu, enggak begitu. Ini kan kita dalam diskusi. Iya, justru karena dalam diskusi, Anda harus dengan rendah hati mau mengakui kesalahan Anda terhadap apa yang diusulkan Rasul Paulus ini. Rasul Paulus bilang harus berdoa meminta, lalu Anda bilang nggak harus meminta. Berarti Anda menyetarakan diri Anda dengan Rasul. Nggak boleh gitu, Pak. Justru etika diskusi harus dipakai. Berarti Anda memposisikan diri Anda sebagai Rasul dong. Menyelewengkan apa yang dimaksud oleh Rasul Paulus. Ya kan? Nggak boleh begitu. Kalau Rasul Paulus bilang harus, jangan tafsirkan nggak harus. Kalau Rasul Paulus bilang, kalau yang seperti aku, biarlah ia tetap sendiri. Haruslah ia mengikuti Allah. Lalu bilang nggak harus. Berarti yang mengubah itu siapa? Bapak kan? Nggak boleh begitu.
Tapi kalau Anda percaya dengan apa yang Anda yakini, silahkan berbuahlah dengan lebat dengan cara Bapak yang seperti itu. Tapi karena Bapak bertanya kepada saya tidak mempercayai apa yang Bapak maksud tadi. Karena saya tidak datang dari gereja seperti itu. Paham ya Pak ya? Karena Bapak bertanya kepada saya. Saya paham itu, Apa yang saya sudah, kalau sudah paham. Hanya di satu hal saja yang saya sedikit tidak setuju dengan apa yang dirimu sampaikan. Yang lainnya saya oke lah, Elia ya. Apa yang kau sampaikan di TikTok, di media ini, saya hampir oke semua. Tapi di satu hal ini yang saya masih belum klop gitu. Karena apa? Menurut saya ada sesuatu yang sisi yang harus terbuka lagi. Nanti maksud saya Elia coba dipelajari lagi lah dalam konteks itu. Karena tadi sejauh kita bicara bahwa Elia memang tidak menggunakan, bukan tidak percaya, tapi tidak menggunakan bahasa roh itu dalam praktek hidup sehari-hari, apalagi dalam konteks pertemuan jemaat. Sehingga ada perbedaan pengalaman spiritual antara yang Kristen modern yang sekarang ini ya, dengan apa yang Elias alami selama ini. Itu yang saya maksudkan. Nah, kalau dibilang harus berdoa, ya harus berdoa, karena bahasa roh juga tadi tetap bahasa roh juga ada doa antara pribadi orang itu dengan Tuhan. Berarti artinya dia tetap berdoa. Saya yakin tetap berdoa. Setiap orang yang berbahasa roh tetap berdoa karena itu bahasa doanya dia. Ya, itu terserah tafsir Bapak. Ya begitu, bagaimanapun saya tidak akan merubah paham saya. Karena saya belajar dari para rasul, saya belajar dari ajaran rasuli, saya belajar dari gereja purba. Tidak ada memahami seperti yang Bapak pahami. Tapi kalau Bapak memahaminya, kalau Anda memahaminya demikian, terserah. Saya tidak menghakimi Anda, saya tidak ngejudge Anda. Ya, saya tidak menghakimi loh ya, tapi saya tidak sepakat dengan penggunaan itu karena tadi Anda bertanya kepada saya juga kurang sepakat dengan dirimu dalam konteks yang ini. Yang lainnya saya oke, nggak ada masalah. Namanya kita karena Anda bertanya apa implikasinya dengan yang lain, ya saya mengatakan orang tersandung. Iya, nggak apa-apa. Saya paham itu. Silakan dilanjutkan pelayanan. Oke, gitu ya. Kita lanjut. Terima kasih, Tuhan berkati. Salam. Ya, Tuhan.